Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua pasukan besar yang berperang. Pertempuran terjadi di antara keduanya demikian sengitnya, padahal pengakuan masing-masing sama, dan tidak akan terjadi kiamat sebelum dicabutnya ilmu. Banyak terjadi gempa bumi, waktu berlalu cepat, huru-hara merajalela, dan banyak terjadi kerusuhan, yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Jika melihat ciri-ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Abu Hurairah tersebut, maka kita sekarang sudah masuk ke dalam ciri-ciri itu. Sekarang ilmu sudah semakin langka, mencari ulama yang lurus semakin sulit ditemukan. Banyak terjadi bencana alam. Kita merasakan waktu terasa sangat cepat sekali. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, semuanya berlalu begitu saja, terasa sangat cepat semuanya. Huru-hara, kerusuhan terjadi di mana-mana. Kemudian kita melihat di media massa, di media sosial, berita pembunuhan hampir tiap hari menghiasi media-media tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perang adalah simbol peradaban yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Ketika suatu kelompok merasa unggul atas kelompok sekitarnya, dia akan melancarkan agresi dan menunjukkan kekuatannya dengan menggelar pertempuran. Predikat menang dan kalah adalah inti dari segala bentuk peperangan. Hampir dapat dipastikan, setiap zaman dan rezim diawali dan diakhiri dengan peperangan. Perang pun menjadi kekuatan yang mampu membangun peradaban baru dan menghancurkannya kembali. Maka tidak mengherankan jika kehidupan dunia ini, sebagaimana diramalkan Rasulullah, akan hancur binasa akibat pecahnya peperangan dan juga pertempuran. Hadis dari Abu Hurairah di atas menunjukkan bahwa menjelang akhir zaman nanti akan pecah sebuah perang dahsyat yang melibatkan banyak pihak. Persenjataan yang dipergunakan dalam perang ini akan lebih canggih dan lebih mematikan serta tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bila saat ini senjata nuklir menjadi momok menakutkan yang ditentang negara-negara di dunia, maka kelak ketika waktunya tiba, senjata itu akan benar-benar menjadi andalan perang dari negara-negara yang bertikai saat itu. Sebagaimana lazimnya peperangan terdahulu, perang di masa kerajaan Romawi, perang dunia I, perang dunia II, pertempuran ini akan melibatkan dua kelompok adidaya yang memperebutkan suatu wilayah atau suatu kepentingan yang sama. Di wilayah yang diperebutkan inilah perang akan terjadi. Wilayah itu bisa terjadi di Asia Tenggara, kawasan Teluk, ataupun kawasan Timur Tengah. Inilah perang dahsyat yang menjadi salah satu tanda kiamat paling penting. Dalam kitab-kitab suci, perang ini disebut dengan Armageddon, yang akan menciptakan kehancuran di semua tempat dan menciptakan kesengsaraan bagi semua bangsa, baik yang terlibat peperangan ataupun tidak terlibat langsung dalam peperangan. Korban jiwanya tidak lagi dihitung dalam bilangan puluhan ribu, melainkan jutaan jiwa, bahkan ratusan juta jiwa. Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat bahwa perang dahsyat ini terkait erat dengan penaklukan kembali wilayah Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, dan juga kota Roma, pusat Vatikan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, kemunculan peperangan sengit yang berdarah-darah dan kemunculan peperangan sengit yang berdarah-darah, penaklukan Konstantinopel dan penaklukan Konstantinopel, dan kemunculan Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu Rasulullah meramalkan akan terjadi dua peperangan sengit. Begitu juga halnya dengan penaklukan Konstantinopel yang akan terjadi dua kali. Penaklukan pertama sudah terjadi pada masa Sultan Utsmani, yaitu Muhammad Fatih, dan penaklukan yang kedua akan kembali terjadi menjelang hari kiamat. Setelah bersabda demikian, Rasulullah SAW kemudian menepuk paha Muaz bin Jabal sambil berkata, "Ini sebuah kebenaran, persis saat seperti kamu duduk sekarang ini. Memukul paha semacam ini merupakan cara untuk mempertegas sebuah kenyataan." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Armageddon merupakan perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi diramalkan akan memenangkan perang ini. Setelah perang yang meninggalkan kehancuran dan korban jiwa besar ini usai, dunia akan dibangun kembali di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Semua bangsa pada saat itu akan berada di bawah kekuasaan Imam Mahdi pada satu periode pembangunan. Maka tak terkecuali bangsa Yahudi pada saat itu akan kalah dalam sebuah peperangan di bumi Palestina.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Muhammad Isa Daud, penulis buku Dialog dengan Jin, di dalam bukunya yang berjudul Menyongsong Imam Mahdi, Sang Penakluk Dajjal, ia mengemukakan lebih dari 85% orang Yahudi di seluruh dunia mati dalam perang Palestina. Kekalahan telak orang-orang Yahudi, darah mereka sampai menggenangi bumi Palestina, sebenarnya sudah dituliskan dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Dan beberapa pendeta Yahudi sebenarnya telah mengetahui kabar itu. Tapi setelah periode perdamaian dari Imam Mahdi ini berlalu, akan terjadi perang dunia yang lebih besar lagi. Inilah yang disebut dengan perang Dajjal besar, yang keluar secara terang-terangan di dalam bentuk dirinya yang asli. Pecahnya peperangan ini dilandasi oleh kebencian terhadap Islam dan kepada umat Islam. Sepanjang hidupnya, iblis dan keturunannya berusaha menghancurkan umat Islam, meskipun untuk itu mereka harus menghancurkan seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tanda-tanda terjadinya perang dahsyat tersebut kini sudah dapat diketahui secara luas. Negara-negara maju dan berkembang berlomba-lomba menciptakan senjata nuklir, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hal ini semakin jelas terjadi, khususnya di negara-negara bertetangga yang sedang menghadapi konflik bertahun-tahun. Sedikit contohnya adalah negara Iran, Palestina, Korea Utara, Israel, dan juga India. Amerika Serikat yang tampil sebagai penentang senjata nuklir pun sebenarnya merupakan negara yang mempunyai potensi yang paling besar di dalam menciptakan senjata nuklir berteknologi nomor 1 di dunia. Mereka saat ini terus melanjutkan ambisi mereka di dalam memproduksi mainan penyebar maut dengan menggunakan sebagian besar kekayaan umat manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peperangan tidak hanya terjadi dalam bentuknya yang umum dikenal. Peperangan juga terjadi antar dua kelompok yang terlibat percekcokan sepele. Mereka bertempur karena mempertahankan harga diri dan juga mempertahankan wilayah kekuasaannya masing-masing. Kelompok mafia dan geng-geng preman yang terorganisir dan juga terlatih mulai berani menunjukkan jati diri mereka dan melakukan aksi pembunuhan di banyak tempat. Pertempuran dan pembantaian terus terjadi secara terus-menerus dan membabi buta, sehingga menimbulkan kerusuhan dan huru-hara di mana-mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Waktu saling berdekatan, ilmu berkurang, kikir tidak mau hilang, huru-hara merajalela, dan banyak terjadi kerusuhan." Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kerusuhan apakah itu?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bila saat itu datang, siapa saja yang berada di luar rumah dan juga di jalan-jalan dapat menjadi korban pembunuhan. Suasana akan sangat mencekam seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Setidaknya suasana itu kini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina yang sistem keamanan mereka dan kenyamanan hidup mereka dihancur leburkan oleh pasukan Israel dan pasukan Amerika. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan kondisi manusia pada akhir zaman, yaitu ketika orang yang duduk di rumah lebih baik ketimbang orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang pergi keluar rumah dan terlibat dalam masalah serta perselisihan. Masa itu merupakan masa sulit, sehingga orang keluar rumah akan terjerumus dalam kemalangan, sementara orang yang tidak keluar rumah terhindar dari hal yang membahayakan. Rasulullah SAW telah berpesan dan memberi peringatan kepada umatnya yang akan hidup pada masa huru-hara itu, supaya tidak terlibat ke dalam berbagai kesulitan dan persoalan yang membingungkan. Ketika kekacauan benar-benar meluas, seseorang sebaiknya menetap di rumahnya dan mengisi waktunya dengan sholat, membaca Al-Quran, dan juga berzikir. Wallahu a'lam bishawab.